Tribuners, udah ngopi belum hari ini? Kalau udah ya udah, kalau belum nggak apa-apa. Karena hari ini kita nggak mau ngomongin soal kopi, tapi mau ngomongin soal tumbler cantik ini. Dia itu terbuat dari keramik. Dan ini itu spesial karena ini buatan arek-arek Surabaya. Nggak percaya? Yuk kita samperin ke showroomnya. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Ini kita sudah ada di showroomnya Lumos. Tadi aku udah janjian sama ownernya, namanya Kak Raymond. Jadi ayo sekarang kita masuk, kita cari di mana Kak Raymond. Halo. Kak, aku tadi udah janjian sama Kak Raymond. Jadi kita mau. Saya. Oh ini Kak Raymond. Oh ini showroomnya. Iya. Kenalin, ini partnerku juga. Halo. Duduknya sini. Jadi ini kita kebetulan boleh main ke showroom, terus kita mau diajakin melukis apa namanya? Ini melukis cangkir. Kebetulan kita punya cangkir yang belum diproses, jadi kita bawa buat supaya ada kegiatan ya, supaya ada experience. Kita sambil ngobrol tapi boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kita mau tanya-tanya soal Lumos gitu. Gimana sih kok bisa ada produk tumbler tapi dari keramik? Ya nggak pernah ketemu kan tumbler dari keramik. Sekalian kita bikin melukisnya sambil kita ngobrol-ngobrol. Yuk gimana ini? Oke, itu pilih dulu deh dari tiga itu. Sama aja meskipun sih. sama sih sebenarnya. Ini deh ya, aku punya paling jauh. Ini aku udah mau ini kan ya, menggambar ala-ala. Terus di depan gue ada Kak Raymond, terus ada Kak Dewi juga. Dan ternyata Lumos ini nggak Kak Raymond sendirian ya Kak ya? Enggak, kita bertiga. Oh, salah satunya Kak Dewi. Satu Sama lagi? yang satu Angelin. Oh. Ya, dia yang lagi di balik layar lah, jaga kandang di balik. Jadi awalnya Lumos ini gimana? Awalnya sih kita habis lulus kuliah ya waktu itu ya. Terus kita diajak main tuh ke pabrik, terus Angelin ya cerita-cerita, maksudnya kan ada keinginan, maksudnya dia ingin kayak bisa jualan dan berkreasi lah ya dengan desain-desainnya dia sendiri, dan bisa masuk ke langsung kayak end user, ke market langsung, bukan lewat distributor aja. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus kok kita lihat pabriknya juga menarik gitu loh, dan marketnya juga menarik. Terus akhirnya ya udahlah kita iseng-iseng tuh waktu itu nyoba bikinlah kayak sister company lah, kita dari yang dulunya ke distributor kita main-main yang benar artistik. Nah awal mulanya akhirnya di sanalah Lumos terbentuk. Mulainya waktu itu umur berapa tuh? Kalian lagi umur berapa? Aduh, 2016. Kita start itu sekitar Oktober 2016. 2016 itu berarti mungkin sekitar 24-25 lah. Iya. Masih idealis-idealisnya. Iya. Masih kuliah ya itu ya? Baru lulus. Bener-bener baru lulus. Jadi tiga-tiganya teman kuliahnya, satu teman kuliah gitu? Dia, yang Dewi ini yang teman kuliah. Sebenarnya aku sama Angelin itu dulu kita di interior Petra. Jadi di desain. Angelin sama aku basicnya itu di desain. Terus ada temen kuliah kita yang ternyata temen SMA-nya Raymond. Kita dikenalin. Akhirnya kita berhubungan lah bertiga. Bertiga ini kita berteman. Habis itu yaitu pabrik ini kan sebenarnya sudah dari papanya Angelin. Jadi ini sudah masuk generasi kedua, regenerasi lah. Nah, dan anak-anak idealis ini masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia kerja yang kayak, aku kepingin nih jualan desainku sendiri. Dan aku kepingin ini ngegabungin keramik sama unsur material lain. Apa ya? Ya paling kita bicara waktu itu desain-desainan paling gampang kayaknya kayu deh yang paling deket sama kita juga. Dan Indonesia ini kan juga cukup dikenal dengan kayunya ya. Jadi ya udahlah kita main kayu, tapi kok kayu utuh? Gimana kalau kita pakai dari kayu-kayu waste, kayu-kayu sisa dari mebel kayak gitu. Jadi awalnya itu basicnya ngegabungin keramik dengan unsur lain. Awalnya dari situ ide ini. Iya. Okay.
Jadi anak-anak desain ketemu sama anak-anak anak bisnis. Heeh. Mikirnya sih gampang ya dulu jualan. Iya. Bisa lah. Dulu awalnya masih idealis kan, bisa kok ini bisa kita keluarin dengan desain kita sendiri, dengan taste kita sendiri, ini pasti diterima market. Ternyata Tidak berjalan ditolak. seindah itu. Waktu 2016 itu kita masih jualan semua tuh fully di Instagram. Marketplace waktu itu tidak cukup dikenal. Kita masih fully benar-benar di Instagram. Iya. Dari Instagram pun kalau misalnya ada pembelian bulk order itu di WhatsApp. Selain mengenalkan produk Lumos ini, susah juga nggak sih untuk bekerja sama pengrajin keramiknya gitu? Memang ada penyesuaian dulu. Awal-awalnya nggak bisa yang langsung lancar, pasti banyak yang defeknya kayak gitu-gitu, kurang rapi lah, gitu. Cuman lama-lama begitu kebiasaan ya aman sih. Oke. Jadi emang bener-bener trial and errornya itu ngerasain banget ya. Walaupun maksudnya pabriknya udah ada, tapi ini produk baru gitu. Jadi masalah paling besar itu di perkayuan, karena pengrajin kayu kita itu pada basicnya pekerja furniture. Jadi yang besar-besar. Iya. Karena mereka biasa kerja dengan barang besar, otomatis ketelitian dan kerapian itu tidak cukup perlu dimaksimalkan. Nah, sementara untuk barang-barang kecil-kecil itu kan kelihatan ya, sambungan-sambungannya apa segala macam. Nah, itu pertama-tama itu trial error banget di situ. Yang habis itu keramik sendiri kan barangnya gampang pecah. Jadi pemasangan kayu harus dilakukan ketika barang ini sudah jadi. Nah, karena untuk produksinya itu kan maksudnya banyak konflik gitu ya. Nah, untuk kalian bertiga sendiri itu gimana waktu itu memulai usaha sampai hari ini bertahan udah berapa? Dari 2016? 8 tahun. Oktober kemarin berarti harusnya. Oke, ini tuh gimana kalian untuk mengkoordinasikan gitu ya antara tiga kepala ini? Karena kan kalau sama temen kan kadang ya ada kayak sungkannya, ada kayak takut tersinggungnya, ada kayak takut malah nanti bisnisnya selamat tapi pertemanan kita nggak selamat. Iya, itu gimana untuk berbisnis sama teman? Karena kan itu juga jadi isu juga kan di kalangan anak-anak muda gitu. Iya, untungnya kita lebih ke tipe yang nggak tahu sungkan ya, jadi lebih frontal. Tapi juga minusnya akhirnya sering tukaran. Sering tukaran ya. Kita lumayan sering berdebat lah. Cuman tapi komitmen kita dari awal kita membedakan mana itu pertemanan dan mana itu bisnis. Ya. Dan akhirnya kita juga bedakan job desk-nya. Jadi yang full spesifik, misal produksi ya di Angelin. Jadi kita kayak ada ranah yang tidak boleh kita langkai. Jadi semua kayak punya hak prerogatifnya di Angelin untuk produksi dan desain. Untuk marketing pun nanti juga langsung ke Dewi, ada hal yang nggak bisa dilangkai oleh kita berdua juga. Jadi penting ini ya menentukan koridor gitu ya. Kita awal-awal itu berembuk semua. Dari desain berembuk, marketing berembuk. Jadi kita Angelin keluar desain seperti ini dengan warna seperti ini. Gak mau, gak suka. Kadang-kadang sebenarnya taste itu kan personal ya. Iya, setuju. Jadi habis itu nanti Raymond sebagai satu-satunya cowok nih, dia suka yang shapingnya itu lebih tegas, lebih maskulin, lebih simpel. Sementara cewek-cewek ini kan kayak kok nggak cute, nggak menarik, kok nggak lucu. Iya. Karena kayak gitu tuh awal-awal kita berdebat untuk itu. Cuman tapi makanya dari situ akhirnya kita kayak desain produksi itu sebenarnya kan Angelin lebih punya space-nya di sana. Ya sudah kalau kayak gitu Angelin. Kalau misalnya marketing, aku biasanya yang pegang. Cuman terus habis itu untuk finance, keuangan, Bapak Raymond. Tapi emang harus tukaran dulu sih kayaknya. Iya, harus. Baru akhirnya terus nemu aku di sini gitu. Tapi kalau untuk pabriknya berarti di Probolinggo ya. Lalu dikirim ke showroom ke Surabaya di sini semua. Pengiriman dari Surabaya berarti. Iya. Untuk pemasarannya emang cuman dari e-commerce aja atau bisa datang ke showroom langsung gitu? By appointment sih sebenarnya kita. Kita kan juga
mulai banyak proyekan tuh, entah ke kafe atau resto. Biasanya mereka kan pasti juga butuh sampel yang banyak. Dulu awal-awal sih kita bawa semua ya, sampai 2 kardus ke tempat mereka. Tapi lama-lama kan nggak enak juga. Nah sekarang ya kita pindah. Kalau ada yang memang untuk meeting project atau apa, kita siapin di sini. Jadi langsung kita prepare semua piring-piringnya, bisa langsung cek, lihat kayak gitu. Ya, cuman untuk yang kayak yang langsung datang mau beli itu masih belum bisa. Soalnya barangnya kita pun lebih banyaknya di e-commerce sih, lebih cepat juga kan. Nah karena ini barang handmade gitu kan ya kayak untuk di e-commerce itu untuk pembelinya itu dia barangnya ready atau harus pre-order dulu? Ready ya? Kita readykan semua kalau yang di e-commerce. Jadi begitu pesan langsung kita kirim. Oh jadi nggak perlu nunggu ya? Betul. Jadi kalau ada di situ ada fotonya berarti itu ada bisa langsung kirim gitu ya? Benar sekali. Terus karena ini kan produk ini kan riskan gitu ya? Nah itu untuk di e-commerce itu untuk pengirimannya paling jauh kemana kan? Dan aman-aman aja kah? Yang mesti jadi permasalahan orang mau beli atau ketakutan kan barangnya aman nggak ya? Kan dia nggak mungkin udah keluar uang sekian, terima barang pecah, ngapain gitu loh. Nah itu yang mau kita eliminasi, gitu sih. Jadi dan kita pastikan aman. Iya, dan sekarang kan di e-commerce ada ini ya apa? Proteksi barang pecah itu loh, untuk apa namanya ya kan? Nggak terlalu ngaruh sih. Oh nggak ngaruh itu? Enggak. Karena dari packingnya kita sendiri pun kita usahakan dari awal tuh sudah berlapis. Jadi supaya habis itu barang di ekspedisi kita nggak tahu diberlakukan seperti apa. Jadi sekiranya kita amankan dulu nih barangnya. Jadi nanti ekspedisi sampai ke customer pun kita tetap mengedukasi, bikin video unboxing dan lain-lain. Oh iya. Tapi tetap kalau misalnya pecah pun atau kadang-kadang mungkin ada yang pecahnya tuh tanggung. Gagangnya si cangkir ini yang pecah tapi cangkirnya utuh. Tapi tetap kita kirim balik. Tetap kita ngeganti kalau kayak gitu. Oke. Nah terus ada yang menarik, ini kan nama brandnya ya, itu kan adalah Lumos. Nah Lumos itu apa sebenarnya? Buat Harry Potter, penggemar Harry Potter geek nih, pasti cukup familiar dengan nama Lumos. Lumos itu salah satu spell ketika si Lumos itu kan buat mengeluarkan cahaya. Mantra cahaya itu kan? Iya bener. Mantra cahaya dari yang bisa ngeluarin cahaya dari si tongkat sihirnya si Harry Potter itu. Nah itu kan spellnya namanya Lumos. Cuman karena terlalu pendek dan terlalu mati namanya kalau LUMOS aja, jadi kita tambahin H. Simbol itu. biar cute juga kayaknya Lumos gitu jadinya. Basic namanya cuman itu dan itu nama kita sebenarnya aku cuman kita berembuk nih, bertiga berembuk. Temon keluar satu nama, Angelin keluar satu nama. Aku tidak cukup kreatif dengan pernamaan seperti itu Kak. Lumos deh, karena waktu itu aku baru selesai baca novel Harry Potter lagi kalau nggak salah. Oh gitu. Cuman kita extend juga dari situ. Lumos ini kan artinya cahaya. Kita berharap dengan adanya kita juga ini kita bisa memberikan cahaya untuk orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Berarti ekspor paling jauh ke mana? Lumos, Bahrain, Jeddah. Ya Bahrain paling jauh. Oh ya. Ini aku mau menggambar, jadi aku mau video. Ini aku taruh dimanapun nggak apa ya kak? Nah, agak jauh lah. Ini tadi sudah aku gambar. Tada. Terus mau diwarnain. Aku akan merepet. Mau pakai warna apa jadi? Aku pink. Ini turquoise ya? Ya. Ini keluarnya nanti warnanya bukan pink. Oh, oke. Jadi ini cuma warna Aku mau ini aja. Itu merah. Oh ini merah. Merah. Aku mau merah.
sini ya. Ini kita mau nanyain Lumos untuk gimana sih tantangannya untuk survive di usaha keramik ini gitu. Karena kan kalau kayak belakangan kita dengar beritanya kan kayak banyak produk dari luar yang masuk ke sini dan menawarkan harga murah. Itu terus gimana untuk produk lokal, keramik lokal itu bisa bertahan? Lumos sendiri seperti apa waktu itu? Kalau kita sendiri sih kita memaksimalkan di customize-nya. Jadi kita terimanya tuh project based. Jadi supaya gini, kalau restoran tuh kan maunya unik, maunya beda dari yang lain. Jadi biasanya mereka mencari identitas dari kayak aku mau barang ini bisa spesifik. Jadi ketika orang foto, sekarang kan semua makanan difoto, itu kelihatan identitasnya sebagai restoran tersebut. Iya, restoranku. Nah, kalau kayak gitu kita bisa kok ngedesainin. Kita terima dari awal. Jadi dari proses desainnya gimana, color paletmu gimana. Bahkan beberapa restoran itu ada yang mereka cuman kayak aku mau rebranding nih, aku mau rekonsep nih, buku menuku ini. Oh, gitu. Iya. Jadi kita ngebantu kayak oke, buku menumu kayak gini, tipe makananmu seperti apa, color paletmu gimana, konsep desainmu gimana, interiormu gimana, kita cocokin. Nanti dari situ kita bikin beberapa sampel. Nah, tapi tentunya kalau misalnya customize kayak gitu ada MOQ-nya ya kalau kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak karena kita sudah kapasitas ada kapasitas produksinya, jadi nggak bisa yang sendiri-sendiri satu minta customize sendiri-sendiri gitu sih. Berarti kayak supaya bisa survive dengan produk impor yang ada daripada kita ribut soal uang, jadi lebih diiniin inovasinya Kita harus paham lah, maksudnya kalau produk import ini kelemahannya di mana. Kita kan kalau bisnis kan harus paham juga kan. Kita punya kekuatan mana, kelemahan di mana, dan itu juga kita analisa di barang-barang import ini. Dan kan ya kalau aku rangkumin lebih ke kita harus pandai-pandai lah melihat kayak celah. Mereka barang import pasti mungkin dalam jumlah dikit, pasti mereka mass product yang desainnya sama semua kan. Nah kita nyerangnya dengan ngasih fleksibilitasnya itu. Kita bolehin untuk custom segala macam. Soalnya kalau kita nggak mikir kayak gitu pun ya kita mau saingan harga kita nggak akan survive. Kita harus punya strategi lain. Susah ya Kak, berarti kalau saingan harga. Kalau secara harga kita nggak akan mungkin bisa menang dari barang import. Kita kalau bisa cari something else yang bisa buat memperkuat kita sendiri untuk kita survive. Entah dari desain, kualitas, atau service-nya kita, gitu. Dari Lumos, karena ternyata ini itu berdiri dari 3 orang yang bersahabat gitu ya, dari kuliah gitu. Jadi mungkin kalau Kak Raymond sama Kak Dewi mau ngasih insight gitu buat teman-teman Tribuners yang mau memulai usaha gitu. Gimana sih tips-tipsnya supaya berteman langgeng dan usaha pun lancar jaya gitu. Gimana Kak? Sepatah. Mungkin kalau dari aku jangan takut buat bertengkar. Karena dari pertengkaran itu setiap manusia punya pemikirannya masing-masing. Tapi jadi dari awal itu disamakan dulu goals-nya tuh gimana. Nah dari situ bertengkar pun ya nggak apa-apa, bertengkar, kita berdiskusi, kita berbeda pendapat nggak apa-apa, cuman tapi kita tahu yang kita mau tuju itu sama. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Raymond? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke harus bisa bagi-bagi job desk lah ya, bagi-bagi tugas, dan jangan sampai itu akhirnya bersinggungan dan akhirnya bingung sendiri mau arahnya kemana meskipun goalsnya sama ya. Nah dengan adanya pembagian tugas masing-masing ini itu akan jauh membantu kita untuk berkomunikasi dan untuk mencapai goalsnya itu lebih cepat juga. Dan ya itu, saya setuju sih jangan takut tukaran, soalnya bertengkar itu baik kalau ada penyelesaiannya. Itu ya poinnya itu ya. pentingnya. Tapi yang penting selesainya gimana? Ada poinnya. Dan yang dipertengkarkan tuh yang dibahas sama ya. Karena aku sendiri sama dia juga sering bertengkar untuk urusan kerjaan. Cuman tapi, nah itu tambahan lagi, dibedakan ketika kita menjadi teman sama ketika kita bertengkar sebagai partner bisnis.
Oh. Ya, profesionalisme. Iya, profesionalisme. Penting. Oke, thank you Kak Raymond, Kak Dewi. Iya. Thank you juga. Thank you. Dan juga experience-nya ini, lihat lucu apa nggak? Lucu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.